Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ketika hidup lagi capek-capeknya dan lagi riweh-riwehnya, malah nemu film peralienan yang membagongkan ini berjudul Life tahun 2017 yang diharapkan bisa meningkatkan IQ Anda walaupun hanya 0,001%. Haha. Jadi tanpa banyak cerita di awal video, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Berlatar di stasiun internasional luar angkasa, cerita diawali dengan beberapa kru yang sedang mencoba menangkap kapsul yang membuat sampel dari planet Mars yang karena kapsulnya keluar dari lintasan akibat terhantam puing luar angkasa. Mereka harus berusaha menangkapnya dengan baik agar tidak kehilangan apa yang menjadi tujuan utama mereka berada di sana. Kapsul tersebut ternyata membawa sampel tanah dari planet Mars, di mana tujuan dari misi ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah ada makhluk hidup dari planet lain yang meskipun itu hanya makhluk hidup bersel tunggal dengan ukuran mikroskopik tentu akan menjadi sebuah penemuan yang luar biasa karena faktanya planet Bumi bukanlah satu-satunya planet yang memiliki makhluk hidup. We're looking at the first incontrovertible proof of life. For the sake of the anonymous genius who invented it. Dia bernama Hugh, orang lain yang sedang mengecek sampel tanahnya, di mana harapan untuk bisa melihat makhluk lain pun akhirnya muncul ketika Hugh menemukan organisme berukuran kecil yang sedang tertidur yang dengan beberapa pengkondisian seperti perubahan suhu, oksigen, dan karbon dioksida. Akhirnya organisme itu pun terbangun dari tidurnya dan melakukan semacam gerakan molet atau gerakan awal ketika baru bangun. Penemuan ini pun langsung menggemparkan seluruh dunia, terutama penduduk Amerika Serikat, karena sekecil apapun makhluk hidup selain dari planet Bumi tetap saja disebut sebagai alien. Tidak melulu harus memiliki kepala besar, fisik seperti monster, berbahasa praketek, atau memiliki peradaban maju atau tidak. Tetapi yang namanya makhluk hidup yang berasal dari planet lain tetap disebut sebagai alien. Sehingga seorang anak yang terpilih dari beberapa sekolah pun menamai alien ini dengan nama yang cukup familiar, yaitu Calvin. Beberapa waktu berlalu, Hugh berhasil mengembangkan organisme kecil ini menjadi ukuran yang bisa dilihat oleh mata telanjang, yang caranya sendiri adalah dengan diberikan zat gula yang diibaratkan sebagai makanan, sehingga organisme ini pun mengkonsumsinya dan dengan cepat tumbuh dalam waktu yang relatif singkat. In what resembles a growing neural network. Beberapa hari berlalu, terjadi malfungsi tepat di laboratorium yang menyebabkan Calvin alias alien mengalami koma alias tidak bergerak sama sekali. Sehingga Hugh yang penasaran pun mencoba untuk membangunkannya dengan cara disetrum listrik bertegangan kecil, berharap Calvin akan bangkit kembali. Dan ya, terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Calvin tiba-tiba mencekram tangan Hugh yang meskipun ukurannya itu kecil dan nampak rapuh. Calvin memiliki struktur tubuh fleksibel seperti venom, sehingga saking kuatnya cengkraman tersebut membuat Hugh kesakitan sampai-sampai mengalami patah jari. Can I make a suggestion? Atas dasar protokol keamanan dan keselamatan, kru yang lain pun tidak bisa masuk untuk membantu, di mana Calvin akhirnya melepaskan tangan Hugh. Tetapi alangkah terkejutnya mereka semua saat melihat Calvin berusaha untuk keluar dari kotak kaca dengan cara menembus sarung tangan karet yang ada di dalam sana. Pada akhirnya Calvin pun berhasil keluar, namun yang menjadi kejutannya adalah dia berusaha membunuh seekor tikus percobaan dengan cara melilitnya, yang pada saat bersamaan satu kru bernama Rory pun segera masuk untuk membawa Hugh keluar, yang ketika pintu akan ditutup, Calvin pun dengan cepat menempel di tubuh Rory sehingga dia harus rela terjebak di dalam sana. Sadar jika Calvin berpotensi mengancam keselamatan kru, mereka semua pun sepakat untuk melenyapkannya saja, di mana Rory menggunakan generator oksigen untuk membakarnya, tetapi Calvin masih saja bisa bertahan, bahkan berhasil bersembunyi, yang ketika Rory sedang berusaha untuk mencarinya, tiba-tiba
Rory alias Deadpool sepertinya harus menjadi orang yang menerima honor paling rendah di antara yang lain ketika dia mati lebih dulu setelah Calvin masuk ke dalam tubuhnya, yang ketika generator menyentuh katup udara dan menimbulkan alarm peringatan, Calvin yang sudah memakan isi tubuh Rory dan menyedot semua darahnya pun kini menjadi berukuran besar dan berhasil kabur melalui saluran udara. Masalah pun bertambah tatkala pemancar mengalami gangguan yang mengakibatkan komunikasi dengan bumi terputus, yang berarti mereka tidak bisa meminta bantuan kepada orang bumi, sehingga Katrina, salah satu kru wanita, pun mengajukan dirinya untuk keluar dari stasiun untuk memperbaiki pemancarnya. Dan betapa celakanya Katrina ketika Calvin tiba-tiba keluar dan mampu bertahan tanpa oksigen, di mana Calvin yang sudah berkembang mirip gurita pun menyelinap masuk ke dalam tangki oksigennya sehingga merusak cairan pendingin yang membuat helm Katrina dipenuhi oleh air. Salah satu kru bernama David pun sempat akan menolongnya, tetapi usahanya itu gagal setelah Katrina keburu tewas gak bisa nafas, sehingga mereka semua pun harus rela membiarkan Katrina mati melayang di luar angkasa. Tak punya waktu untuk bersedih karena harus segera menutup semua celah agar Calvin tidak bisa masuk, yang mana satu-satunya celah tersebut adalah melalui pendorong, sehingga Shaw, yaitu teknisi asal Jepang, pun berinisiatif untuk menghidupkan pendorong supaya Calvin itu mati terbakar, dengan resiko stasiun ini akan bergerak keluar dari orbit alias berpeluang hancur memasuki atmosfer bumi. Setelah mengaktifkan semua pendorong, Shaw berhasil mengembalikan stasiun kembali ke orbitnya, di mana usaha ini tuh sebenarnya agak gambling karena mereka tidak bisa memastikan apakah Calvin itu sudah mati terbakar atau belum. Tanpa oksigen saja dia masih bisa bertahan, sangat besar kemungkinan api pun juga tidak akan bisa membunuhnya. Saat kru lain sedang riwah memeriksa semua sudut stasiun, Hugh yang masih belum pulih total pun terlihat sedang mengobrol dengan satu-satunya kru wanita yang masih tersisa bernama Miranda, tidak pakai hair color, yang di situ Hugh menjelaskan tentang perilaku Calvin yang sebenarnya dia itu tidak ingin membunuh tetapi memang harus membunuh, tidak seperti alien-alien di film lain yang ingin menguasai dunia. Alien Calvin ini hanya sedang berusaha untuk bertahan hidup dengan cara meminum cairan makhluk hidup lain, yang karena di stasiun ini tuh hanya ada manusia, yaitu mereka-mereka semua, maka jangan salahkan Neil Armstrong apabila mereka itu telah cari mati sendiri dengan mendatangkan Calvin dari planet Mars. Tiba-tiba Hugh pun tak sadarkan diri yang ketika diperiksa, ternyata Calvin sedang memakan kaki Hugh di balik celana, di mana Calvin sendiri sudah tumbuh menjadi sosok alien dengan fisik yang aneh. Dengan cepat melarikan diri, yang ketika David dan Miranda sudah aman, Shaw yang berada paling belakang pun terpaksa masuk ke dalam kapsul tidur dengan si Calvin yang hampir saja berhasil memecahkan kacanya. Namun seketika Calvin pergi setelah David dan Miranda mencoba memancingnya menggunakan darah si Hugh berikut dengan jasadnya, sehingga ketika Calvin sudah masuk ke dalam jebakan dan sibuk menyedot semua darah Hugh, mereka berdua pun segera mengunci pintu agar Calvin tidak bisa berkeliaran lagi. Let's kill this thing. Selanjutnya, David dan Miranda hanya perlu melepaskan bagian stasiun tempat di mana Calvin berada saat ini. Namun masalah selalu saja muncul di saat-saat yang tidak tepat ketika tim penyelamat datang sesuai panggilan darurat yang dilakukan oleh Katrina sebelumnya, di mana tim penyelamat tersebut secara kebetulan akan menempel di bagian stasiun tempat di mana Calvin berada. Pun sama dengan Shaw yang menyadari kedatangan tim penyelamat tersebut, dia sama-sama tidak mengetahui jika Calvin berada di sana, sehingga David dan Miranda pun segera meluncur untuk memberitahu tentang hal tersebut. Terlambat bagi tim penyelamat, mereka semua habis dibantai oleh Calvin, di mana momen adrenalin pun terjadi ketika terjadi kebocoran yang membuat mereka semua tersedot, sehingga Shaw harus menjadi orang yang selanjutnya mati atas insiden yang sedang terjadi. Tersisa David dan Miranda, mereka berdua lagi-lagi harus menghadapi masalah baru akibat insiden barusan. Mereka hanya punya waktu sekitar 39 menit lagi sebelum stasiun ini memasuki atmosfer bumi dan akan hancur berkeping-keping. Tak masalah jika mereka mati, namun yang dikhawatirkan adalah Calvin sudah pasti akan bertahan, yang apabila dia sampai mendarat di permukaan bumi, bisa dibayangkan betapa celakanya penduduk bumi apabila Calvin tumbuh dan berevolusi menjadi alien berukuran raksasa.
baru menyedot darah beberapa manusia saja ukurannya sudah sebesar itu. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya bencana yang akan terjadi apabila mereka berdua gagal untuk mencegah stasiun ini memasuki atmosfer bumi. Alhasil mereka pun menyusun rencana untuk membuat Kelvin tetap berada di luar angkasa dengan memanfaatkan 2 buah sekoci darurat. David akan berkorban untuk membawa Kelvin menjauhi planet bumi, sementara Miranda akan pula menggunakan sekoci yang satu lagi. Faktanya, Kelvin tetap membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Yang karena oksigen di stasiun ini tuh sudah mulai menipis, maka Kelvin pastinya akan mengincar generator oksigen yang hal itu dijadikan umpan agar Kelvin masuk ke dalam sekocinya David. Sehingga ketika rencana itu sudah berhasil dijalankan, David hanya perlu mengendalikan sekocinya supaya menjauhi bumi dan tetap berada di luar angkasa. Pada detik-detik memasuki atmosfer itu, David berusaha untuk menarik tuasnya agar sekocinya itu menjauhi atmosfer. Dimanakah Kelvin yang menyadari hal itu pun berusaha untuk mencegah David menarik tuasnya, sementara Miranda yang berada di dalam skoci lain pun harus mengalami masalah ketika skocinya terkena hantaman puing-puing stasiun. Sehingga pada akhirnya justru sekoci David dan Kelvin lah yang memasuki bumi, sedangkan Miranda melayang di luar angkasa tanpa bisa berbuat apa-apa. Entah apa yang terjadi selanjutnya, Kelvin sudah pasti akan memakan para nelayan ini dan mencapai daratan dengan memakan makanan yang lebih banyak. Syukur-syukur kalau yang dimakan hanya pejabat koruptor, pendosa, orang-orang zalim dan orang-orang jahat lainnya. Namun Kelvin jelas akan memakan semua yang dia temui random, sehingga cerita masih akan berlanjut di film keduanya yang entah kapan akan dirilis. And anyway, film pun tamat. Ending yang cukup meng-Kelvin Klein-kan. Setelah menonton film ini, sepertinya netizen akan berubah pikiran untuk pindah ke planet Mars. Namun kembali lagi ke alur ceritanya, tujuan dari para kru ini sebenarnya baik, ingin mempelajari kehidupan lain dari planet lain, menambah wawasan dengan pengetahuan baru akan kehidupan baru. Namun memang segala sesuatu selalu saja ada resikonya, ya kan, apapun itu, sehingga alih-alih menambah pengetahuan baru justru malah menambah masalah baru. Pada intinya semua tidak akan terjadi jika bukan karena rasa penasaran, padahal ada banyak hal yang sebenarnya lebih penting untuk dipertanyakan. Contohnya, sudahkah kalian membayar hutang puasa Ramadan? Hanya saja sebagian orang yang memiliki rasa penasaran yang berlebihan. Ingat, rasa penasaran bisa membunuh, bahkan bisa menjungkir balikan kehidupan Anda dalam sesaat. Tetapi terkadang hidup terasa tidak lengkap sampai rasa penasaran itu tuntas. Saya Angel mewakili perasaan netizen seluruh dunia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. And sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.